Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai para perindu ridha Allah. Semua yang bergabung dengan Majelis Taklim Notaris PPAT Kota Bekasi. Masya Allah. Topik yang diangkat adalah sebaik-baik topik dan yang paling dibutuhkan. Hari ini kita menemukan bermacam problem. Akan tapi ternyata kalau kita perhatikan semuanya bersumber dari hati. Problem kebencian, kedengkian, permusuhan. Jelas itu dari hati. Dan juga ternyata problem yang katanya problem kefakiran, kemiskinan. Itu kekurangan ternyata bukan dari tidak adanya sesuatu, akan tapi dari hati. Orang saat ini mengatakan fakir karena hatinya tidak ditata. Padahal beberapa tahun yang lalu, yang seumur kami, apalagi tadi kami lihat seperti kakanda kami, menemukan bagaimana cara hidup yang sangat sederhana di kampung-kampung. Cara makan seperti apa. Telur dadar itu 1 dibagi 4, dikasih tepung. Dan makan apa adanya. Tidak ribet. Masih ingat baju itu beli setahun sekali itu luar biasa. Ada baju dijahit itu saya biasa dulu waktu kita masih SMP itu baju dijahit, sekolah robek dijahit. Beli sarung adalah sarung bukan sarung sekarang masalah kualitas sarung luar biasa. Beli sarung kalau 6 bulan tuh naik ngetril gitu, ngepir gitu. Orang jalan kaki berjarak 1 kilo, 2 kilo sudah biasa saja. Masya Allah. Tapi hari ini semua merasa fakir, merasa terlilit kemiskinan dalam hidupnya. Ini sebenarnya kan masalah hati yang tidak tertata. Begitu juga hari ini Masya Allah informasi masuk ke kuping kita ini sangat mempengaruhi hati kita. Sehingga tiba-tiba kita mendengar informasi tentang kejelekan seseorang. Tanpa kita sadari karena sudah direkam, masuk ke telinga kita, direkam oleh pikiran, masuk ke hati kita. Tiba-tiba kita membenci seseorang. Dan setelah membenci, nggak sadar kita ngunjing dia. Ini yang terjadi. Kadang orang ini adalah bermacam-macam. Ada pejabat pemerintah yang kita gunjing, ada ulama yang kita gunjing, ada artis yang kita gunjing. Masya Allah. Gara-gara kuping mendengar informasi. Akan tapi, kalau sudah hati ini benar, apapun yang masuk ke kuping kita, apa yang kita lihat, maka akan aman. Maka dari itu, ini sebaik-baik topik. Dan memang dalam perjalanan hidup, dakwah kami ini adalah, kalau kita amati, kita cermati adalah, problem kita adalah program kita tuh nggak peduli urusan hati. Yang dicekoi hanya akal pikiran kita aja dengan beberapa pengetahuan. Tapi tidak tumbuh di hati kasih sayang. Tidak tumbuh di hati itu cinta. Yang adanya pengen. Sehingga apa hidup jadi panas. Dan keindahan yang sesungguhnya itu kan dari sini, bukan dari kiri kanan kita. Sehingga begitu mungkin begitu bebal kecerdasan cinta kita kurang cerdas cinta itu, kadang kita ini ada seorang ini sebuah contoh saja, mungkin kita termasuk orang yang bebal atau yang sudah cerdas. Ada seorang ibu datang kepada kami, Buya tolong doakan, saya minta doa agar suami saya mencintai saya. Begitu juga ada seorang suami tiba-tiba minta doa, saya ingin amalan ijazah doa agar istri saya mencintai saya. Ini kan bahasa-bahasa yang sebetulnya lucu, unik.
Nah, ini adalah, cuman tidak disadari. Mungkin rata-rata semua pertanyaan seperti itu. Kalau minta agar istri dia mencintai saya, mencintainya, atau suaminya mencintainya. Atau agar orang mencintai saya. Waduh, ilmu mahabbah katanya. Kami sampaikan, saya tidak punya ilmu itu. Saya tidak punya ilmu itu. Suatu ketika ada satu orang bertanya, apakah Buya punya ilmu, saya punya doa agar istri saya cinta sama saya. Saya terlanjur ngomong, oh saya punya. Cuman ngomong saya hanya nyeplos saja. Rupanya orang itu menunggu. Sampai saya lupa kalau yang diminta apa. Buya mana? Oh apa? Katanya Buya mau ngasih doa saya biar istri saya cinta sama saya. Oh ya, astagfirullah, saya lupa. Ini saya kasih ijazah. Bismillah. Nanti Anda pulang langsung assalamualaikum yang baik. Kemudian salaman dengan istri, kau kecup keningnya, kau peluk dia, kau rangkul. Dudukkan yang manis, ngobrol yang baik. Kalau perlu pijitin istrimu. Kemudian kalau belum istirahat, suruh istirahat. Kalau belum makan, coba kau yang ambilkan makan. Belum minum, ambilkan air minum, dan seterusnya. Gini-gini. Sudah. Akhirnya, selesai kita ngomong selesai. Buya, doanya mana? Ya itu resepnya. Nggak pakai doa-doaan. Kalau doa itu langsung kepada Allah nanti. Resepnya kayak itu. Nah, jadi, nah ini kadang-kadang orang ini adalah tidak mau berusaha dengan cara zahir yang baik. Kemudian sisi lain pemahaman itu salah. Bukan bagaimana agar orang mencintai saya. Tapi sebetulnya lebih penting dari itu adalah, lah ini loh. Ilmu bersihkan hati mulai dari sini. Yang terpenting adalah bagaimana kita punya cinta kepada semuanya. Coba Anda bayangkan. Kalau suami Anda mencintai Anda lalu Anda tidak cinta kepadanya. Apa hidup Anda? Capek. Melayani capek. Menanakkan nasi capek, nyiapkan baju capek karena Anda tidak cinta. Tapi kalau sudah Anda mencintai pasangan Anda, lihat pengabdian, pengorbanan begitu mudah. Jadi selama ini doa kita kayaknya tersesat. Ya Allah, jadikan suami saya mencintai saya. Lupa. Yang terpenting adalah, ya Allah, jadikan saya semakin mencintai pasangan saya. Semakin mencintai saudara saya. Nah inilah. Ini kita perlu membenahi cara pikir kita ini. Membenahi cara berpikir kita. Nah kemudian, nah ini. Ini adalah menata hati, kita langsung saja, mungkin singkat, kami tidak akan panjang lebar, sebab ilmu membangun hati itu adalah ilmu rumus, kok prakteknya nanti di rumah. Terlalu banyak rumus, gak bisa menghafal. Kami sampaikan sederhana saja. Kalau kita mencintai itu indah. Maaf, kalau sudah bicara cinta, jangan dihubungkan dengan syahwat. Cinta dengan syahwat itu beda. Ada orang mencintai tanpa syahwat bisa. Ada syahwat tanpa cinta, ada. Ada cinta dibarengin dengan syahwat, ada. Tapi nggak sama. Orang mencintai tanpa syahwat ada. Ada orang syahwat tanpa cinta ada. Ada cinta dengan syahwat ada. Makanya jangan disamakan. Seolah-olah kalau bicara cinta itu urusannya syahwat. Karena biasanya umumnya bicara cinta adalah laki perempuan. Yang ditumbangi dengan syahwat. Bukan itu. Cinta di dalam hati. Kasih di dalam hati. Ini. Suatu ketika ada orang ngadu pada Imam Syafi'i. Waqtaran nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Orang pada berkata bahwasanya kalau kita mencintai seorang wanita, maka itu malah petaka dalam hidup. Imam Syafi'i menjawab, laisa hubbun nisa'i jahda. Bukan mencintai wanita adalah malah petaka. Walakin qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Akan tapi bencana yang paling hebat adalah jika engkau duduk dengan orang yang engkau tidak suka. Artinya apa? Bencana paling berat itu kalau kamu punya benci. Lihat duduk dengan siapapun nggak enak. Maka alangkah bodohnya orang yang menyara kebencian. Alangkah dungunya. Maka pagi ini kita akan pangkas itu penyakit benci. Ada resep dari baginda Nabi SAW singkat dan mohon diamalkan. Kalau Anda ingin bahagia, Anda ingin senang. Hidup dengan cinta. Hidup dengan kasih. Resepnya sederhana. Kemanusiaan. Dia adalah manusia sama dengan saya. Kenapa saya harus membenci dia? Mungkin ada yang berkata, bisikan setan. Dia jahat kepadamu. Dia zalim kepadamu. Oke. Beliau zalim, berbuat jahat. Jujur. Hati nurani. Pilih mana antara dia yang jahat lalu sengsara dan binasa, atau yang jahat kemudian selalu menjadi baik lalu menjadi bersama kita, mendukung kita. Dan kita sementara kita memang dalam hidup perlu kebersamaan, kekuatan.
Jawabannya apa? Tentu pilihannya adalah dia tobat dan kembali dengan kita. Contoh kalau kita menemukan di sebuah negara mana ada seorang raja yang paling jahat, setiap hari membunuh rakyatnya. Ngerampas harta rakyatnya. Dan dia punya kekuasaan yang luar biasa, kekayaan dahsyat. Antara dia mati, kita doakan mati, atau dia tobat sadar lalu bermanfaat. Pilih mana? Tentu kita akan mengatakan biar dia sadar lalu bermanfaat. Kan begitu. Nah, merenung begini ini penting agar kita itu tidak menuruti kebencian kita, dendam kita, permusuhan kita. Baik, hasil resep sederhana. Kita manusia punya hati, punya batin yang kadang tergores oleh kalimat, tersinggung oleh perilaku seseorang. Wajar kita hati, kelembutan. Hati yang sangat lembut. Nah, sekarang bagaimana kita memerangi itu semuanya? Resep dari baginda Nabi SAW. Ma min abdin muslimin yad'u li akhil muslimi ala dhahril ghaibi ila qala al-malaku wa laka bimithlin. Mohon maaf kepada tim ini, apakah ini pengajian yang pertama dari Buya atau kami tidak tahu. Sebelumnya Buya pernah bicara masalah apa? Jangan-jangan ini terulang. Karena biasanya kalau bicara baru pertama. Baik. Semoga akan ada sesi-sesi berikutnya dari ini Buya. Baru pertama ya? Ini baru pertama? Betul. Baik, kalau begitu kan, ini adalah muqaddimah untuk pertemuan selanjutnya. Jadi, sederhana dan amalkan. Jangan menawar lagi. Ini resep mujarrab yang punya baginda Nabi, yang diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin. Dan jangan diingkari, sudah langsung diamalkan saja. Nabi mengatakan bahasanya, tidak ada seorang, setiap orang berbuat jahat kepada Anda, itu akan menumbuhkan kebencian. Maka dari itu, jangan sampai boleh benci tumbuh. Karena itu penyakit dalam hati Anda. Lalu bagaimana agar kebencian tidak kunjung tumbuh, bahkan kalau sudah tumbuh segera kita pangkas? Maka jawabnya sederhana, doakan orang yang telah berbuat dolim kepada Anda dengan bermacam-macam doa kebaikan. Dia mengambil hak kita, mengambil harta kita. Pribadi loh ya, bukan urusan agama diganggu, bukan pribadi. Ini urusan pribadi, sebab benci itu harus pribadi. Kebencian itu karena pribadi kita diganggu, harta kita diganggu, kehormatan kita diganggu. Itu kita pribadi. Jadi kapan ada orang berbuat menyakitkan, zalim kepada kita, langsung bersegeralah. Ayo kita pangkas. Caranya Pak? Doakan mereka dengan doa kebaikan. Bahkan mulai detik ini, saat ini, semua ikut bergabung di acara. Berjanjilah agar tidak mendoakan jelek kepada siapapun. Bahkan semenjak kami mengerti dari guru kami berkata, kalau ada orang berbuat jahat kepadaku, akan aku maafkan dan semoga Allah mengampuni dan semoga Allah memberikan hidayah. Itu yang kami omongkan. Dan semoga Allah beri segala kebaikan. Selesai. Nah, orang mengambil harta Anda, pinjam duit balik, kemudian menfitnah lagi, menggunjing lagi. Orang dengan segala kejahatannya kepada kita. Doakan dengan doa kebaikan. Ada yang berkata, khayal nih, orang nyakitin, ngapain didoain begitu kan begitu. Orang jahat kepada saya kok doain. Betul. Dan hampir rata-rata orang seperti itu. Orang jahat sama kita, bagaimana kita doakan dengan doa baik? Jahat sama kita, dia nyakiti kita, zalim pada kita, menfitnah kita, menggunjing kita, prasangka buruk kepada kita. Lalu bagaimana kita mendoakan dia dengan doa yang baik? Nggak mungkin kan? Berat kan? Iya, betul berat. Beratnya kenapa? Ini loh, kenapa kok berat? Beratnya adalah karena kita belum punya ilmunya. Ibaratnya begini, kalau ada orang mau sesar, perutnya mau dibelek, mau diambil bayinya. Nggak mungkin serta-merta langsung dibuka begitu ambil pisau, enggak. Harus ada wawasan. Harus dibuka. Wawasannya apa? Nanti ada bayinya keluar. Kemudian caranya bagaimana? Kasih obat bius. Kan begitu. Kalau dapat kasih obat bius, nggak berani. Mati itu orang. Harus ada obat bius. Nah, sama di dalam kita mendoakan orang ini seperti operasi besar kita mengeluarkan kotoran di jantung, di hati kita. Kita mengeluarkan kotoran di hati kita. Roll gitu. Nggak pakai obat bius, nggak mampu. Kurang ajar banget dia. Pudak, lihat mukanya aja rendek. Mungkin begitu. Iya tentu dong kalau kita langsung cabut begitu nggak mampu, maka harus ada obat bius. Lah inilah kami hadirkan obat bius. Anda telan obat bius, maka setelah itu Anda akan mudah operasi gampang. Mudah. Obat biusnya adalah tadi yang Buya sampaikan. Resep dari Nabi. Kalau Anda
mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya, bukan mendoakan sambil menjilat, bukan mendoakan depan muka, bukan. Kalau Anda mendoakan orang di saat orang itu tidak di hadapan Anda, apalagi orang itu berbuat jahat kepada Anda pribadi, maka doa seperti itu langsung dijawab. Malaikat menjawab, walaka bimithlin, engkau akan mendapatkan yang sama. Engkau akan mendapatkan yang sama. Apa makna sama? Dikabul terlebih dahulu untuk kita. Jadi kalau doa malaikat dikabul. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ada satu doa yang sangat mudah dikabul, akan tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu berdoa dengan cara mendoakan orang lain, khususnya yang bermasalah. Bahkan sebagian dari para guru-guru mulia itu kalau punya permasalahan besar itu mencari, kok tidak ada orang ganggu saya ya? Kalau ada orang ganggu, ini kesempatan untuk ngadu kepada Allah. Misalnya ada orang jahat pada kita, zalim fitnah kita. Ya Allah, hari ini aku difitnah. Ya Allah, aku nanti malam akan mengadu kepada Allah. Tak bawa kau ya. Langsung, ya Allah, ada orang mendolimiku. Ya Allah, menfitnahku. Ya Allah, berikan kesadaran. Ampuni dia, ya Allah. Berikan kebaikan, ya Allah. Beri rezeki yang lapang dan seterusnya. Maka malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Kita yang dapat duluan. Maka dengan obat bius ini sudah mulai enak. Iya, iya. Dan memang nggak ada perlunya kita doa jelek. Bahkan doa jelek itu sama dalam riwayat, doa jelek yang kita panjatkan itu bisa saja kalau memang dia berhak untuk didoakan, akan nyambung ke dia. Kalau tidak, maka doa itu akan kembali kepada kita. Rugi. Pokoknya doa jelek tetap rugi. Di samping itu, kalau doa jelek terus kita panjatkan, kita melantunkan, memanjatkan doa yang jelek, maka sebetulnya itu semakin kuat borok. Gorok semakin kuat. Karena kita nginget terus. Maka itu, dengan mendoakan, itu akan mulai tercabut. Ada bius, obat bius. Dengan mendoakan, doa ini obat bius dari Nabi itu. Sehingga, karena kita mengerti hadis ini, sehingga sangat mudah mulai hari ini. Coba ya, doakan. Apalagi yang paling gede permasalahannya, sangat mudah dikabul doanya. Bahkan lebih cepat dikabul daripada kita doa di depan multazam hati kotor. Orang katanya mau doa, mau orang kita. Mungkin obat biusnya kurang tajam, kurang kuat. Mungkin karena terlalu karat, terlalu berkarat hati kita ini. Obat biusnya ini, atau kita terlalu nggak benar. Perlu obat bius lagi. Oke lah. Kalau obat biusnya belum kuat-kuat, kita kasih dosis yang lebih kuat lagi. Ini sekaligus jadikan penutup lagi. Kami lebih senang tanya jawab. Obat biusnya adalah, pikirkan kalau dia umat Nabi Muhammad SAW. Anda cinta Rasulullah. Anda ingin bersanding dengan baginda Nabi. Ingat, dia adalah umat Rasulullah yang baginda Nabi merindukan dia untuk masuk surga. Sementara dia melakukan kesalahan, berarti dia jauh nanti dari Nabi. Apakah kita tega? Sudahlah, paling tidak kalau Anda tidak bisa mendoakan dengan segala kebaikan, gini saja deh. Ya Allah, sudah, Anda doain macam-macam kebaikan susah, cukup ya Allah. Jangan sampai dia masuk neraka ya Allah. Jangan sampai dia masuk neraka. Masukkan dia ke surga ya Allah. Masukkan dia ke surga ya Allah. Masukkan dia ke surga ya Allah. Mungkin terlalu dalam ini dendam kita ini ya Allah. Dikurangi dikit ya Allah surganya. Di bawah surga saya ada. Pokoknya masuk surga deh ya Allah. Dia umat Nabi Muhammad. Nah ini jadi kita itu untuk menguatkan. Sehingga kita berani mendoakan orang dengan doa kebaikan. Nah dari sinilah akan tertata hati kita. Sehingga nggak mudah kita terpancing menjadi pendendam akhirnya. Nah ini kalau sudah punya rumus begini sederhana. Sehingga siapapun berbuat dolim. Apalagi yang dolim adalah saudara kita. Mungkin ada orang rebutan waris. Hati-hati, saya buat contoh. Kalau ada rebutan waris gimana kisahnya? Seorang kakak merebut waris adiknya. Apa yang terjadi? Ahli neraka perebut waris. Seorang kakak mengambil waris adiknya. Maka ketahuilah sang kakak ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Karena merebut waris dosanya 3. Dosa ngambil haknya saudaranya. Dosa memutus tali persaudaraan. Dosa menyakiti orang tuanya. Karena nyakiti adiknya berarti nyakiti orang tua. Neraka. Dia orang ahli neraka berjalan di atas bumi. Bagaimana ahli surga? Seharusnya kan seperti itu. Karena diambil hartanya. Ahli surga dengan kesabarannya. Cuman apakah setan senang ada orang masuk surga? Tidak. Setan tidak senang ada orang masuk surga. Setan akan bisikkan di hati sang adik. Terus dibisikkan. Jadi ingatkan tentang kejahatan kakaknya.
Yang semula, ya karena sang adik ini tidak pernah dengar kajian semacam ini, bukan mendoakan kakaknya dengan doa kebaikan. Mulai pelan-pelan. Mula-mula bisa menahan 1 tahun, 2 tahun bertahan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bertahan untuk tidak mengomongin. Tapi suatu ketika ada permasalahan di dalam ekonominya, mungkin anaknya kuliah belum bisa membayar, listriknya habis, gasnya habis, nggak ada duit dan sebagainya, sakit lagi. Mulai berpikir, kemudian selalu kelihatan abangnya pakai mobil mewah lewat, mulai marah. Akhirnya muncul ngomong kepada istri-istri, kita itu akan capek-capek amat kalau bukan karena abang. Istrinya yang semula nggak tahu jadi tahu. Memang kenapa? Hartaku diambil oleh abang. Oh gitu. Mulai istrinya marah. Waktu anaknya telepon minta uang kuliah pun akhirnya dikasih tahu. Nak, kamu ini nggak akan susah-susah amat nak kuliah kalau bukan karena pamanmu yang dolim. Ditanamkan kebencian kepada pamannya. Akhirnya apa? Sang adik yang semula masuk surga akhirnya punya kebencian, ya. Jadi kejahatan saudaranya seharusnya sampai di situ dibalas dengan kebaikan. Cuman karena kejahatan itu tidak kita balas dengan kebaikan, maka akhirnya merembet. Dia masuk neraka karena merebut waris, akhirnya orang tersebut adiknya masuk neraka karena punya kebencian. Nggak cukup dia masuk neraka sendiri, istrinya dibawa, anaknya dibawa. Begitulah setan menjebak. Makanya Anda jangan mudah terpancing emosi dengan apapun. Sudahlah, selagi itu Nabi Muhammad selagi doain ya Allah, seolah berikan kesadaran ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba. Kalau semuanya punya prinsip hidup semacam ini, kira-kira apa yang terjadi? Sekarang semuanya ada mudah caci maki, olo-oloan, dikit caci maki. Sedih, ya Allah. Semoga Allah menjaga hati kita. Amalkan. Nanti pulang ke rumah masing-masing, bawa buku catatan, buku dicatat. Siapa orang paling kurang ajar? Yang pinjam duit nggak balik-balik. Ini tulis, tapi judulnya bagus. Ini orang-orang baik yang harus aku doakan. Supaya nanti tidak kebaca oleh anaknya. Kalau kebaca anaknya, malu nanti. Ini orang-orang baik yang harus aku doakan setiap sholat malam. Ya Allah, mungkin pertama doa kita masih sesek. Bahkan kalau di syuting pun wajahnya sudah nggak cantik, nggak indah, nggak ganteng lagi. Akan tapi lihat, itu proses perjuangan. Ya Allah, doa berikan segala kebaikan. Akan terlatih, sehingga subhanallah akan dikabul kebaikan untuk Anda. Hati Anda bersih, maka Anda seperti di surga, biarpun belum masuk surga. Itu yang punya qalbun salim, hati nggak ada dendam dan benci. Kalau ada dendam, segera dipangkas. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk menata hati kita, membersihkan hati kita. Baru setelah itu akan tumbuh apa? Kasih sayang, cinta, pengabdian, ketabahan, dan seterusnya. Berangkat dari hati yang bersih. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.